Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Haleluya. Senang bertemu dengan di sore hari ini dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih, rekan, sahabat, handai tolan, dan juga para pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Doa dan harapan saya, kekuatan firman, kekuatan roh, kekuatan Bapa senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga iman kita terus bergairah, exciting di dalam Dia terus menerus untuk menunjukkan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dan pada sore menjelang malam ini saya akan membawa firman Allah di dalam Matius 6 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat dan yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ingat, ketika kita berdoa, Allah di tempat yang tersembunyi itu akan menjawab kita. Jadi tema kita adalah doa dijawab oleh Allah. Jadi doa yang dijawab oleh Allah, itu maksudnya ya. Doa yang dijawab oleh Allah. Jadi ketika kita berdoa, kita akan mendapatkan yang namanya kekuatan. Jadi doa itu memberi kekuatan bagi yang lemah. Nanti Anda bisa baca dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 36 bagaimana Yosafat mengalami ketakutan yang sangat luar biasa sampai nyalinya ciut. Tetapi ketika dia berdoa kepada Allah, Tuhan memberikan solusi dan Tuhan memberikan pertolongan bagi dia, sehingga apa yang ditakuti pasukan yang luar biasa itu, yaitu Bani Moab, Amon, Meonim, dan sekumpulan orang-orang Seir dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya kita bisa melihat bahwa kemenangan ada di pihak orang-orang yang mau berdoa kepada Allah. Walaupun pada mulanya raja sangat takut, tetapi dia tahu solusinya, dia tahu jalan keluarnya, dia berdoa dan berpuasa dan mengajak rakyat untuk berdoa dan berpuasa, merendahkan hati di hadapan Allah, dan Allah pun menolong mereka. Jadi doa itu memberi kekuatan bagi yang lemah. Secara fisik juga minta kekuatan daripada Allah. Doa secara mengalami apa itu istilahnya sakit, karena itu fisik Anda menjadi lemah, berdoa supaya Tuhan menyembuhkan penyakit Anda, dan Tuhan bisa melakukan itu. Atau iman Anda lagi lemah sehingga Anda tidak bisa melihat peluang dari segala masalah yang Anda alami. Karena kalau saya katakan, bagi kita yang sudah dewasa rohani, kesempatan Allah lah akan tunjukkan kepada kita ketika kita mengalami masalah. Tapi sejauh mana kita dapat mengimani, sejauh mana kita dapat percaya bahwa melalui permasalahan ini, asal permasalahanmu datang bukan karena kejahatan atau dosamu, karena engkau melakukan yang tidak jujur atau melakukan yang jahat di mata Tuhan, bukan karena itu. Tapi kalau itu terjadi atas kehendak Tuhan, atas kemauan Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa itulah kesempatan Allah untuk menunjukkan kuasa dan mujizatnya bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Mungkin secara manusia menjadi lemah, tapi kalau Anda berdoa, kata firman Allah, masuk ke kamarmu, sujud tersungkur di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, tersungkur di hadapan Allah. Ya, kalau saya berdoa biasanya saya sujud di antara kedua belah paha saya atau dua kaki saya itu, dan kepala saya ke lantai atau di mana saya berdoa itu. Karena saya menyadari bahwa Tuhan itu adalah yang lemah, atau Tuhan yang menjawab doa. Lalu yang kedua, kata firman Allah, ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, ingat, berdoa itu adalah napas kehidupan orang percaya.
Jadi doa dijawab oleh Tuhan. Jadi kalau Anda mau melihat jawaban-jawaban Allah di dalam segala persoalanmu, ya berdoalah. Karena ketika engkau berdoa, maka Tuhan yang kau naikkan. Jadi doa kita itu sangat penting di hadapan Allah. Nah, yang kemudian yang kedua dikatakan bahwa satu lagi saya katakan Matius 26 ayat 39 sampai Yesus ketika dia mau menghadapi jalan salib itu dan ketika membawa murid-muridnya berdoa, roh memang penurut tapi daging lemah, tetapi murid-muridnya tertidur semua itu. Lalu dia katakan, Tuhan kalau boleh cawan ini biar lalu, tapi bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Itu di dalam kemanusiaannya dia mengalami ketakutan. Kadang-kala orang katakan Tuhannya orang Kristen itu kok bisa mati, ya. Dalam kemanusiaannya dia memang mati, tapi dalam ketuhanannya dia bangkit karena dia 100% manusia, 100% Allah. Dia selama melakukan tugasnya di dalam dunia ini dalam rangka penggenapan firman yang sudah dinyatakan kepada dia, baik mengenai kelahirannya, baik mengenai kematiannya, baik mengenai pelayanannya, baik mengenai kematiannya, baik mengenai kebangkitannya, kenaikannya, pemuliaannya, semuanya itu akan. Yang terakhir itu adalah di mana yang belum dipenuhi ketika dia datang menjemput saya dan saudara yang percaya kepada dia. Jadi itu. Jadi kalau Yesus saja mau berdoa, siapa kita ini, ya? Di dalam kemanusiaan kita memang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan. Kita mau melihat mujizat, bisa melihat kuasa Allah berkarya dalam hidup kita. Tidak ada jalan lain. Datang merendahkan hati di hadapan Allah, berdoa, sampaikan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, it shall be done for you. Jadi kalau engkau tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, apapun yang kau inginkan itu akan diberikan kepadamu. Wow, luar biasa Tuhan kita itu. Jadi biarkan kita tinggal dalam Yesus dan firman Allah tinggal dalam hidup kita. Tapi seberapa banyak firman Allah yang tinggal dalam kita? Berapa banyak kita memperkatakan firman Allah itu setiap hari dalam kehidupan kita? Apakah kita memperkatakan firman Allah atau tidak? Kitalah yang tahu. Tapi firman Allah berkata, jika kita tinggal dalam Tuhan dan firman Allah tinggal dalam hidup kita, jadi firman itu tinggal dalam hidup, yaitu firman-Nya dan Yesus itu yang adalah firman Allah harus tinggal menguasai dan mengontrol kehidupan kita. Dan perkatakan juga itu firman yang hidup itu dalam kehidupan kita dan saksikan kebesaran dan kemuliaannya. Jadi yang kedua dikatakan doa membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya. Kalau kita lihat bagaimana pelayanan para murid yang begitu luar biasa, tadinya tidak percaya dari 3.000, 5.000 orang, itu suatu yang sangat spektakuler. Hingga saat ini saya yakin belum ada yang 5.000, 3.000, 5.000 ya sekali dalam pelayanan itu. Ya, yang dilakukan dalam rentang waktu yang cukup singkat. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan ketika orang berdoa itu bisa membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya. Yang ketiga, doa memberi keberanian pada orang-orang yang takut. Di dalam Mazmur 10 ayat 14 dikatakan, kepadamu orang-orang yang lemah menyerahkan diri. Jadi memang dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh kasih, kuasa dan ketertiban. Itu yang Tuhan berikan kepada kita, bukan roh ketakutan. Sehingga memang ketika kita berdoa, roh Tuhan akan menyertai kita dan roh Tuhan akan mengaktifkan iman kita untuk melakukan
apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi berdoalah. Ingat, doa dijawab oleh Allah. Kalau engkau berdoa, maka doamu dijawab oleh Tuhan. Berdoalah, maka saya katakan berdoa, ketika engkau berdoa, Tuhan menjawab. Itulah tema kita. Ketika engkau berdoa, Tuhan menjawab doa. Jadi jangan takut untuk berdoa. Berdoalah, karena pastikan Tuhan yang berjanji. Mintalah, maka kamu akan menerima. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu dibuka baginya. Jadi kalau engkau kekurangan keberanian, Yakobus katakan, minta. Kalau engkau kekurangan iman, minta. Karena itu penting bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang terakhir, doa itu melahirkan iman yang suci. Ya, iman ketika kita berdoa, iman yang sejati itu lahir dari pertobatan yang sejati. Tidak ada iman yang sejati tanpa pertobatan yang sejati. Jadi iman yang sejati hanya lahir karena pertobatan yang sejati. Dan pertobatan yang sejati akan melahirkan kuasa yang diakibatkan oleh iman kita kepada Kristus Yesus. Jadi ini sangat berkaitan satu dengan yang lain. Jadi saya katakan iman yang sejati, iman yang suci tidak akan pernah ada yang sejati. Dan ketika terjadi pertobatan yang sejati, kita akan melahirkan doa yang penuh kuasa. Doa yang dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Kita mengalami pertobatan yang sejati. Dari pertobatan yang sejati itu lahirlah iman yang sejati. Dan ingat, iman yang sejati itulah yang mengalahkan dunia ini. Iman yang sejati itulah yang mengalahkan setan. Iman yang sejati itulah yang mengalahkan sakit penyakitmu. Iman yang sejati itulah yang memberkati engkau. Iman yang sejati itulah yang menyelesaikan masalah-masalahmu. Iman yang sejati itulah yang akan kau nikmati di dalam kehidupan ini. Dan ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan ini, apa yang kita lakukan? Apakah kita nangis-nangis kepada tetangga kita atau kepada orang-orang? Apakah kita nangis di bawah kaki Tuhan? Saya selalu ingat pesan mama saya, kalau dalam menghadapi persoalan, dia selalu berdoa. Berdoanya itu enggak asal berdoa. Dan kalau berdoa, apalagi sudah berdoa sapaan, itu ya sangat panjang. Itu sak sapinya, sak lembunya, sak kerbaunya, sak apanya, sak babinya, sak ayamnya, sak bebeknya, sak sayur-sayurnya, sak pekarangannya, sak sawahnya, semua akan disebut. Tidak ada satu yang tidak akan disebut. Kepada orang-orang, kepada semualah, ya. Mungkin Anda akan tidak merasakan kita berdoa untuk sawah kita, ladang kita mungkin, atau padi kita, babi kita, kerbau kita. Kita biasanya mencakup global gitu ya. Tapi mama saya selalu menyatakan secara terperinci. Misalnya supaya ayamnya sehat, bisa bertelur, telurnya bisa kami jual. Atau kalau sawahnya ya hujan, jangan misalnya baru ditanam, jangan datang banjir dan lain sebagainya, supaya itu bisa bertumbuh sehat sampai kami bisa menikmati hasilnya. Dan itulah, dan juga sapinya juga. Jadi kalau mama saya pas ada di sini, ya saya masih ingat mama saya. Kalau mama saya ada di sini pada waktu itu, dia telepon ke kampung, dia telepon sama adik, ya adik perempuan itu, dia akan nggak tanya bagaimana keadaanmu, bagaimana, bagaimana. Lalu sering saya katakan, ma tanya dulu orangnya baru babinya. Si babi maksudnya diam lah, karena
bagi saya, mama saya itu sangat polos. Ya. Jadi sehingga uh, apa yang di dalam hatinya itulah yang akan diungkapkannya. Jadi kalau kita tanya kenapa mama nggak tanya dulu kesehatan anaknya kah, apanya kah, ya, kalau manusia itu bisa mengatur dirinya, kalau babi memang betul juga kalau manusia bisa mengatur dirinya, tapi kalau apa itu kalau nggak dikerjakan, ya tetapi ya seharusnya kita kan, ya Allah mengatakan bahwa manusia itu harus dihargai lebih daripada uh, apapun yang ada dalam dunia ini. Jadi puji nama Tuhan. Jadi berdoalah kepada Tuhan, karena ketika engkau berdoa, Tuhan menjawab doamu. Karena firman Allah memberikan garansi, Tuhan mendengarkan, Tuhan menjawab. Dan kalau Anda baca firman Allah, bagaimana mereka raja-raja yang takut akan Tuhan, dan kemudian para imam yang takut akan Tuhan, selalu Tuhan akan menjawab doa-doa mereka. Dan Tuhan juga memberikan Yesus sendiri yang mengatakan kepada kita supaya kalau kita berdoa masuk ke dalam kamar kita dan lalu kita berdoa, dan Bapamu yang tersembunyi itu akan membalaskannya kepadamu. Jadi percayalah bahwa ketika kita berdoa, Tuhan akan menjawab. Jadi ketika engkau berdoa, Tuhan akan menjawab doamu. Kalau engkau tidak berdoa, maka Tuhan akan tenang saja. Jadi saya masih ingat guru iman saya itu Pak Isa Leo, dia berkata, sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Jadi kalau dia pada waktu itu dia memutus kita, itu kalau apa, dia hanya tunjuk di atas, suruh naik ke Prigen. Dari setiap kita penamatan itu harus naik ke Prigen untuk berdoa dan berpuasa agar berkat Tuhan. Tapi saya mau katakan, disitulah pengajaran iman yang sangat luar biasa. Dan dia bukan hanya menunjuk-nunjuk begitu, bukan. Dan karena dia memang sudah melakukan terlebih dahulu. Dan itulah sebabnya iman yang sejati itu karena lahirnya pertobatan. Dan ketika lahir pertobatan yang sejati, karena iman itu pula doa kita dijawab. Makanya setiap kali penamatan, orang-orang akan disuruh untuk berdoa dan berpuasa ke Prigen selama beberapa hari di sana. Terserah Anda mau berapa hari Anda di sana. Nanti walaupun nanti sudah ada jawaban, kalau Anda sudah katakan saya mau 2 minggu di Prigen untuk berdoa dan berpuasa, maka selama 2 minggu itu akan ada pemberitahuan. Tugas Anda berdoa dan berpuasa di situ. Nah setelah itu, setelah Anda selesai karena ada 2 minggu, maka Anda akan pulang kembali. Anda akan diantar kembali karena ya dijemput dan diantar itu biasa, karena itu milik gereja. Jadi yang mau saya katakan adalah berdoalah. Ketika engkau berdoa, ingat, di konsep ini harus ada dalam kepala kita. Ketika kita berdoa dengan sungguh kepada Allah, maka doa itu dijawab. DOA dijawab oleh Allah. Jadi ketika engkau berdoa, Allah lah yang menjawab doamu, bukan saya, bukan siapa-siapa. Itu sebabnya dalam berdoa, sadari kemahakuasaan Allah, sadari kebesaran Allah, sadari kedesatan Allah. Anda tidak bisa menipu dia, Anda tidak bisa bersandiwara di hadapan dia, tidak bisa apa. Anda diketahui bagaimana hidup Anda, diketahuinya bagaimana hati Anda, diketahuinya bagaimana sifat Anda, diketahuinya apa motif Anda, diketahuinya semuanya. Tetapi kalau engkau berdoa dengan sungguh, maka poin yang keempat ini yang akan mengubah arah kehidupan Anda. Iman yang sejati itu akan terus mengalir sampai kepada kesudahan zaman. Karena firman Allah berkata, ketika dia datang, adakah aku menemukan iman di bumi ini? Dan ketika dia datang, dia tidak tanya
berapa banyak harta yang kau punya, berapa banyak jiwa yang kau bawa. Tapi dia akan berkata, adakah iman? Adakah iman? Adakah iman hamba-hambaku? Adakah iman orang-orang percaya? Adakah iman di hati mereka? Iman kepada dia. Dan saya berharap ketika dia datang, kalau Tuhan izinkan kita ya bertemu, puji Tuhan. Kalaupun tidak Tuhan inginkan kita untuk bertemu muka dengan muka saat secara langsung, atau nanti kita akan juga bersama, walaupun kita sudah mati, kita yang beriman akan dibangkitkan untuk bertemu muka dengan dia. Tapi maksud saya ketika kita saat ini Tuhan Yesus datang, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi itu bukan bagian saya kapan dia datang, itu bukan bagian saya. Bagian saya adalah menjaga iman saya, menjaga kita semua supaya tetap beriman kepada Yesus Kristus, bukan iman abal-abal, bukan iman kacang-kacang, bukan iman kerupuk yang kalau diterpa angin, terpa badai menjadi lembut, tapi iman yang betul-betul iman yang sejati, yang apapun yang datang, tidak peduli urusan nyawa atau sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun Allah yang kami sembah itu tidak dapat menolong kami, ketahuilah Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung buatanku Raja, sekalipun dia murka lalu memanaskan dapur api 7 kali lipat, lalu memasukkan dia ke dalam dapur api, mereka ke dalam dapur api yang memasukkan mati, sementara yang dimasukkan tenang-tenang berjalan di dapur api. 3 tetapi yang tampak 4. Karena apa? Tuhan menyertai. Jadi jangan pernah ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya, sehingga kami percaya akan mujizat-Mu, kebaikan. Dan kami berdoa bagi pemerintah kami, diberkati pemerintah kami, diberkati gereja Tuhan, diberkati masyarakat, diberkati rekan-rekan sahabat kami, gereja Pantai Kosta dimanapun ada, di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka. Sahabat-sahabat kami, anak-anak bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, apapun latar belakang agama kami, apapun latar belakang suku kami, apapun latar belakang ras kami, biarlah kami menanamkan diri kami di dalam terang dan kebenaran dalam kasih-Mu, sehingga kami saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, karena kami anak bangsa Indonesia ini yang saling mengasihi satu dengan yang lain, yang saling menghormati, saling menghargai demi kemajuan bangsa ini. Karena ada banyak konsep-konsep yang ditanamkan di benak orang-orang, yang ditanamkan oleh orang-orang yang alergi toleransi, yang alergi terhadap sayang, menyayangi, hormat, menghormati. Tapi kami sebagai orang yang percaya, yang diajar untuk terus mengasihi siapapun. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, bahkan mengasihi musuh sekalipun, bahkan yang menganiaya kami sekalipun. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, Kau sangat luar biasa. Bapak, kami juga berdoa kalau ada yang sakit, mari selalu ada mujizat dari Tuhan, pertolongan. Baik engkau sakit apa saja, mari engkau tumpangkan tangan mereka dalam nama Yesus. Sembuhlah engkau dari sakit penyakitmu, apapun sakit penyakitmu, ingat bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoalah kepada Tuhan dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, ampunilah segala dosa. Saya mengaku saya orang berdosa, ampunilah segala dosa dan kesalahanku yang telah kulakukan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala penyucian yang Kau lakukan dengan kuasa darah-Mu, dan terima kasih juga buat Engkau mau berdiam dalam hati kami ini, dan terima kasih juga kami sudah menerima hidup kekal dari surga dan menjadi warga negara surga. Dan bagi Engkau yang mau mengalami terobosan atau kelahiran baru, mari tangan ada Tuhan, mari Engkau datang kepada mereka, karena kami tahu Engkau juga mengasihi mereka. Datang kepada mereka, biar mereka menjadi ciptaan baru dalam Tuhan, karena dengan ciptaan baru dalam Tuhan, sifat-Mu yang ada dalam hidup mereka, karena Engkau menggenggam mereka, menguasai hidup mereka, dan mereka akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
Terima kasih orang-orang muda, semuanya diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, sehingga orang-orang muda melakukan apa yang benar, yang baik dan di mata Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus apabila mereka dipercayakan untuk memimpin bangsa ini kelak, mereka adalah orang-orang yang membawa Indonesia kepada gerbang kemajuan. Negara ini menjadi negara maju yang sejajar dengan negara-negara maju di dunia lainnya. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Apabila kita mau tidur, jangan lupa supaya kita membaca firman Allah, berdoa sebelum tidur. Dan juga saya mau katakan kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampau segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ingat itu pelayanan Roh Kudus, dia menjaga ini, dia menjaga ini. Lalu kemudian berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Firman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukanlah juga demikian. Kalau dicubit itu sakit, jangan mencubit. Dan ingat. Allah, aku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah beri, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang bersukacita. Doa dan harapan saya terus akan saya katakan kepada kita, bahwa sehingga setiap kita bisa berkata segala perkara dapat bertamu dalam Dia Yesus yang memberikan kekuatan kepada aku. Kita banyak masalah, kita banyak persoalan, dan apapun senang suka duka, kita tetap berada dalam jalur yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati sehingga kita sama-sama hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bagi Anda pengedar narkoba, bertobatlah dan sadarlah, atau pengguna narkoba, tobat. Yesus sangat mengasihimu. Lepaskan itu. Ada yang lebih jauh dapat menggugah hatimu, dapat membuat engkau berguna bagi nusa dan bangsa ini. Ketika engkau mau diubah oleh Tuhan, hidupmu, martabatmu, harkatmu akan diangkat oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan sangat sayang padamu, sangat cinta padamu, tapi perbuatanmu Dia tidak suka. Katakan tidak terhadap narkoba, katakan ya terhadap Yesus dan firman. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.